Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Anda pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi RRI Bandung. Kembali hadir tentunya pagi hari ini menyapa Anda. Ada yang juga mungkin bertanya-tanya kenapa sekarang tidak Ustadz Casmita Solihin. Pagi hari ini bersama saya Alan Albada tentunya akan menemani Anda dalam Mutiara Pagi RRI Bandung, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai mengelola harta dan waris sesuai syariat Islam, di mana berbicara mengenai harta dan juga waris ini menjadi salah satu topik yang begitu sangat sensitif ketika berada di situasi keluarga. Namun bagaimana sudut pandang Islam melihat dan juga memahami dan juga menyikapi terkait dengan harta dan juga waris? Terkait topik tersebut, pendengar, kita akan membahasnya bersama penyuluh agama Islam Kota Bandung. Telah hadir tentunya di studio kami Bapak Ustadz Haji Tatang Heryana MAG. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, menarik terkait dengan berbicara harta dan juga waris. Ini bagaimana sudut pandang Islam menyikapinya terkait harta dan waris ini? Baik, terima kasih Mas Alan dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada. Semoga semuanya sehat walafiat. Pertama, salah satu masalah kehidupan yang mendapat perhatian Kang Alan secara serius dalam Al-Quran itu adalah persoalan harta dan pendistribusiannya. Wilayah-wilayah tertentu Al-Quran itu berbicara bersifat global universal. Soal sholat misalnya, soal haji, soal yang lain. Tetapi ketika bicara tentang harta, Allah memberikan rincian sangat teliti, sangat lengkap. Waris misalnya, waris Allah berikan sejumlah ayat Al-Quran sampai perhitungan persentasenya dirinci sedemikian rupa. Begitu juga ketika Al-Quran berbicara tentang utang piutang, Allah pun memberikan panduan dalam surat yang panjang, ayat yang panjang, yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Yang tentu Allah yang maha tahu maksud semua itu. Namun demikian, bagi kita Mas Alan dan pemirsa Mutiara Pagi dimanapun berada, maka paling tidak Islam mengajarkan kepada kita bahwa harta dalam 4 porsi atau 4 posisi. Pertama, harta harus dipahami sebagai anugerah Allah. Karena itu anugerah Allah, maka siapa yang ditetapkan jadi orang kaya atau orang miskin itu hak Allah. Yang kedua, harta harus dipahami adalah titipan. Karena titipan bisa kapan saja diambil oleh yang menitipnya. Ini yang seringkali kita ini suka tidak siap dengan memahami posisi itu. Yang ketiga, Mas Alan, harta itu adalah ujian atau fitnah. Maka tidak sedikit, mungkin ada di sekitar kita, lingkungan kita, ketika diuji dengan kemiskinan, dia mampu menjaga kebersamaan dalam rumah tangganya. Anak-anaknya bisa taat begitu. Tapi ketika Allah uji dengan kekayaan, karena ternyata kekayaan pun adalah ujian, bukan hanya kemiskinan, kekayaan pun adalah ujian. Maka ada di antara kita ketika diuji dengan harta justru rumah tangganya pecah, anak-anaknya jadi sulit taat begitu. Nah, yang keempat, bahwa harta itu bagi umat Islam, bagi dalam Islam adalah perhiasan hidup yang bisa dibanggakan semata tapi tidak bisa menolong kita. Ini yang harus dipahami dulu.
dalam soal harta dalam ajaran Islam. Saya ulang, harta pertama adalah anugerah. Nanti bagaimana supaya anugerah ini bisa menjadi kemuliaan. Yang kedua adalah titipan. Bagaimana titipan ini bisa mendatangkan kemaslahatan. Yang ketiga, harta adalah ujian. Bagaimana harta ini bisa menyelamatkan. Karena kita harus lolos dari ujian ini dan harus lulus begitu. Dan yang keempat, bagaimana perhiasan hidup ini bukan hanya di dunia tapi bisa menyelamatkan di akhirat kelak. Karena Al-Quran begitu rinci menjelaskan tentang ini kepada kita. Baik, itu menjadi salah satu kerangka berpikir dalam menyikapi harta. Iya. Namun Pak Ustadz, kadang ketika dalam proses kita mengumpulkan harta, mengikhtiarkan, ya kemudian terkadang lupa atau mungkin tidak terasa, tiba-tiba tergelincir. Nah, ketika memahami 4 hal tadi, lantas bagaimana menjalaninya dalam berbicara mengenai bab harta ini? Baik, Mas Alan, ketika kita menyempatkan diri untuk menelusuri, memahami petunjuk Al-Quran, wabil khusus itu di Quran Juz Amma. Pertama, ketika kita sampai di Quran surah Al-Lahab, maka dalam Quran surah Al-Lahab ini Allah memberitahukan kepada kita bagaimana harta yang dibanggakan itu ternyata tidak bisa menyelamatkan. Ya. Yang kedua, ketika kita berbicara nyampe kepada Quran surah Al-Ma'un, maka ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa pendusta agama adalah mereka yang memiliki harta tapi tidak peduli dengan sesama. Jadi orang-orang yang disebut pendusta agama adalah mereka yang memiliki harta tapi tidak peduli. Itulah yang tadi disebut oleh Mas Alan. Bagaimana harta ini ternyata menggelincirkan kita. Nah, karena selama ini sudah menjadi image dan memang diyakini dan kita memahami betul bahwa kita bekerja banting tulang begitu sedemikian rupa karena ingin mendapatkan harta, dan seperti Al-Lahab menyangka bahwa harta itu akan kekal, harta itu akan menyelamatkan, ternyata tidak. Al-Ma'un mengasih tahu kepada kita bahwa ternyata yang sholatnya bohong, hajinya bohong, semuanya bohong adalah mereka yang punya harta tapi tidak peduli terhadap orang lain, pendusta agama. Dan ketika kita sampai di Quran surah Al-Quraish, maka Al-Quran itu mengajarkan kepada kita keluarga yang ideal, masyarakat yang ideal, pemimpin yang ideal hanya 2. Alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yakni mereka yang menjamin rakyatnya tidak lapar dan menjamin masyarakatnya tidak takut. Itu begitu sangat konsen Islam menjelaskan begitu sangat rinci gitu ya, terkait harta, bukan hanya urusan dunia tapi ini sampai akhirat. Jadi artinya bahwa pemahaman mengenai bab harta sendiri ini perlu dalam gitu ya, Pak Ustadz. Begini, grand teorinya, umat Islam harus memahami bahwa lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Maka umat Islam kita ini harus meyakini bahwa pemilik mutlak harta adalah Allah. Maka nanti dalam kaitan dengan waris ini Kang Alan, ketika seseorang dianugerahi oleh Allah harta itu, apakah itu anugerah, apakah itu amanah, apakah itu titipan, apakah itu perhiasan hidup,
Ketika yang dititipi itu wafat, meninggal, maka pada hakikatnya harta itu kembali kepada Allah. Karena kembali kepada Allah, maka Allah yang mendistribusikannya kepada siapa harta itu harus diberikan. Memberikan Itu aturannya seperti aturannya. Itulah yang kita sebut, kita ini tidak usah mengintervensi dan mengakal-akali. Kan kalau sekarang ada di istilah wah ini nggak adil pembagiannya, tidak rata. Berarti kan mendefinisikan bahwa adil itu harus sama rata seperti itu. Tapi ternyata di dalam sudut pandang Islam tidak seperti itu. Tidak, karena kembali lagi, karena pemilik mutlak harta itu adalah Allah, maka Allah lah yang akan mendistribusikan kepada siapa harta ini diberikan. Dan berapa bagiannya, tentu di sini Allah yang maha tahu. Nah, ini menarik Pak Ustadz. Kemudian sebelum nanti kita akan mungkin membahas sedikit ya mengenai tadi pendistribusiannya. Ini terkait dengan apa perbedaan mendasar antara waris, wasiat, dan hibah kalau dalam sudut pandang Islam. Waris itu berkaitan dengan kematian. Tidak ada waris kalau belum ada yang meninggal. Syaratnya adalah ada kematian terlebih dahulu. Ada kematian dulu. Dan tidak boleh minta waris ketika orang tua masih hidup. Masih hidup. Itu sama dengan mendoakan supaya orang tuanya cepat meninggal. Nah, ini dosa besar itu. Ini yang harus dipahami dengan waris. Jadi waris itu berkaitan dengan kematian. Tidak ada waris kalau tidak ada yang meninggal. Satu, ya. Kalau secara rinciannya itu dijelaskan oleh definisi tentang waris. Ya. Nah, yang kedua tadi apa? Wasiat. Wasiat. Ya. Wasiat itu hanya berlaku kepada selain ahli waris kalau kaitan dengan harta. La wasiata illa biwarisin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris dalam pembagian harta. Maksudnya begini. Ini harta warisnya sekian. Si cikal A, si kedua B. Tidak berlaku untuk ahli waris. Karena ahli waris sudah punya formasinya, yaitu aturan tentang waris. Furudul muqaddarahnya sudah dijelaskan. Jadi wasiat kepada ahli waris itu tidak berlaku, tapi berlaku kepada orang lain. Dan sesuatu yang sudah diwasiatkan tidak bisa ditarik lagi kepada orang lain. Gitu. Makanya ketika dijelaskan la wasiat li warisin, tidak ada wasiat, tidak ada hibah, tidak ada hadiah kepada ahli waris, karena ahli waris sudah formasinya, sudah ada, sudah diatur porsi-porsinya gitu ya. Sudah ada aturan mainnya. Jadi wasiat itu hanya berlaku untuk harta ya. Untuk kaitan harta hanya berlaku kepada selain ahli waris. Kalau wasiat-wasiat yang lain begini, misalnya selama tidak bertentangan dengan syariat, ya. Kalau bapak meninggal, tolong dimakamkan di anu, ternyata susah. Nah itu tidak mesti yang kayak begitu, ya. Kalau memang itu mendatangkan kemadaratan, kesusahan. Jadi kalau memakamkan itu ya nanti bergantung yang hidup. Sudah urusan yang hidup gitu ya. Meskipun mungkin yang meninggal, bapak mah ingin dimakamkan di sini, ibu mah pengen dimakamkan di sini, harus ada bunga ini gitu ya. Itu selama tidak bertentangan dengan syariat dan tidak mendatangkan kemadaratan, itu tidak melanggar wasiat. Jadi sekali lagi poinnya, wasiat kaitan dengan harta kepada ahli waris itu semuanya batal. Karena ahli waris sudah punya formasi yang sudah ditetapkan. Ya. Nah, adapun hibah itu sebetulnya dari kata bahasanya hibah dari kata hubun, yaitu pemberian tanpa balas. Pemberian hibah itu pemberian karena dasar cinta tanpa batas sebetulnya. Seperti gini.
Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an ketika datang kepada Rasul, ya Rasulullah, saya hibahkan harta ini. Berapa banyak? Seluruhnya. Lalu buat bekal hidupmu? Abu Bakar menjawab, bagiku cukup Allah dan Rasulnya. Jadi hibah itu dari kata hubbun, artinya cinta. Tidak ada batas maksimal, tidak ada batas minimal. Makanya hibah kepada ahli waris pun itu batal. Maka pemberian kepada ahli waris dapat diperhitungkan. Begitu kompilasi hukum Islam memberikan penjelasan kepada kita. Pemberian harta atas dasar hibah, atas dasar wasiat, ada dasar apapun kepada ahli waris, di kemudian hari dapat diperhitungkan kalkulasi harta waris. Kalau kelebihan diserahkan kepada yang kurang. Mestinya begitu idealnya. Nah kadang-kadang orang tua kita ini kan pengen jalur aman gitu. Meskipun ada solusinya, Kang Alan itu. Dalam kompilasi itu dijelaskan setelah para pihak, para ahli waris mengetahui bagiannya masing-masing, maka silahkan berkompromi. Harus ada antarodin. Jadi mengetahui haknya, batasnya, mengetahui bagiannya. Karena kaitan dengan waris ini atau harta ini di An-Nisa ayat 10 itu Allah memberitahukan kepada kita jangan sampai kita ini merekayasa dalam pembagian harta dan lain sebagainya. Itu diibaratkan kita memakan bara api neraka dalam perut kita. Itu yang bahayanya. Makanya seringkali kalau kita tidak jujur dalam pembagian harta waris, maka jangankan punya kita, harta waris itu akan membakar semuanya, akan menghancurkan. Ini yang harus hati-hati kaitan dengan harta waris. Nah oleh karena itu maka merujuk hadis Nabi tadi, tidak ada wasiat, tidak ada hibah terhadap ahli waris, karena seringkali pemberian hibah wasiat itu bersifat emosional. Iya mah bager, iya mah anu, begitu kan? Nah padahal dari status nasab bahwa mereka memiliki hak yang sama. Maka Allah, itu yang saya sebut di awal tadi, Allah yang maha tahu tentang maslahat madaratnya soal harta ini. Makanya kenapa di bagian porsi gitu ya, dikasih diberikan bagi porsi masing-masing. Baik Ustaz, nah kemudian juga ketika berbicara tadi orang tua kemudian meninggal, kemudian pembagian hartanya sudah diporsikan. Nah ini kalau terkait suami istri, misalkan entah suaminya yang meninggal, istrinya yang meninggal. Nah ini siapa saja yang mendapatkan warisnya? Apakah saudara-saudaranya yang lain, orang tuanya juga mendapatkan, atau itu hanya hak untuk anak-anaknya? Gimana kalau misalkan suami istri ini tidak punya anak? Kemana ini warisnya Pak Ustaz? Ya, baik. Kaitan dengan ini sudah dijelaskan dan kita sudah mengetahui bahwasannya khusus di Indonesia atau dalam konteks Indonesia kita mengenal harta bawaan dan harta gonogini. Nanti dalam konteks-konteks syariat dijelaskan. Jadi gini, kalau harta itu didapat selama pernikahan tanpa mempermasalahkan tercatat atas nama siapapun, maka itu disebut harta bersama. Harta yang didapat selama pernikahan. Kaitan dengan harta bersama, maka pembagiannya di dalam kompilasi itu jelaskan setengahnya untuk suami, setengahnya untuk istri. Contoh, kalau misalnya suami istri ini meninggal, salah satunya meninggal, entah suaminya atau istrinya kan begitu. Kalau istrinya yang meninggal, maka setengah harta itu milik istri,
setengah harta milik suami. Nah, yang milik istri karena meninggal itulah yang disebut dengan tirkah. Tirkah itu harta peninggalan istri. Nah, karena istri yang meninggal, maka suami kalau dia punya anak mendapat 1/4 dari hak istri. Nah, anak-anaknya itu kalau ada laki-laki 2:1. Kalau tidak ada anak laki-laki, maka kalau anak perempuannya 1, dia mendapat setengah. Sisanya itu menjadi milik saudara dari istri yang meninggal, 1/6-nya kepada ibu dan bapaknya. Itu diatur rincian kaitan dengan itu. Nah, satu hal Kang Alan yang harus dicatat dalam pembagian harta khususnya waris, syaratnya kudu soleh begitu. Syaratnya harus soleh. Kenapa Pak Ustadz harus soleh ini syaratnya? Gini, sebab kalau kita soleh itu artinya apa? Taat patuh kepada aturan yang disepakati, tunduk ke sana. Sebab kalau kita tidak soleh, aturan apapun yang ditawarkan tidak akan diterima. Itu harus melalui putusan pengadilan, baru dipaksa oleh pengadilan. Jadi selama masih bisa musyawarahkan, aturannya disepakati, sebagaimana yang disyariat oleh ajaran Al-Quran dan As-Sunnah begitu, maka kalau para pihaknya soleh dalam arti sepakat tunduk kepada aturan yang telah ditentukan. Selesai itu dengan cara bermusyawarah, dijelaskan aturan mainnya oleh orang yang paham dan ngerti. Kalau tidak soleh, aturan apapun yang ditawarkan sulit beresnya itu. Iya. Ego masing-masing. Emosi tadi akhirnya ya. Baik, dan tentunya juga pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Mutiara Pagi yang tentunya Anda bisa simak juga melalui channel YouTube kami di RRI Bandung Live dan juga disiarkan langsung di Bandung, kemudian juga Ciamis, Tasikmalaya, kemudian Garut, Sumedang, Subang dan juga Cianjur. Pak Ustadz, jadi pagi hari ini banyak sekali yang mendengarkan ya. Baik, Pak Ustadz, terakhir mungkin yang perlu juga di reminder kembali, diingatkan kembali terkait mengenai harta dan juga bab waris ini dalam sudut pandang kacamata Islam. Silakan Pak Ustadz. Pendengar Mutiara Pagi yang dirahmati oleh Allah, Islam agama yang paripurna yang mengatur secara lengkap seluruh tata kehidupan kita. Maka kaitan dengan ini setiap kita sudah saatnya dan memang menjadi satu keharusan memahami petunjuk Al-Quran. Quran mutlak benar, mustahil salah. Oleh karena itulah maka ketika Al-Quran memberikan panduan yang lengkap khususnya tentang harta, maka bagi kita kaum muslimin satu kata saja, sami'na wa ata'na. Dengar dan amalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran. Maka yakini, pastikan semua yang ditunjukkan oleh Al-Quran pasti mendatangkan keberkahan dan pasti mendatangkan keselamatan baik kita di dunia maupun di akhirat kelak. Oleh karena itu, meskipun kita diberikan perangkat-perangkat lain, yakni akal untuk mencerna pesan-pesan Al-Quran, maka ketundukan kita kepada pesan Al-Quran yang otoritatif, yang memiliki kewenangan mutlak, maka itu akan mendatangkan keberkahan dan kemaslahatan bagi setiap kita. Jangan sampai harta yang kita banggakan justru mendatangkan laknat bagi kehidupan kita. Harta yang kita dambakan, harta yang kita rindukan, yang bisa mendatangkan kebahagiaan justru berbanding terbalik dengan kenyataan. Oleh karena itu, pastikan harta yang kita miliki, harta yang seperti yang dipandukan oleh Allah dan Rasulnya. Sebab itu Kang Alan yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi setiap kita. Baik, tentunya juga kami ucapkan terima kasih Bapak Ustadz Haji Tatang Heriana MAG
sudah memaparkan dengan begitu sangat juga jelas dan juga rinci. Dan juga terima kasih juga untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Mutiara Pagi RRI Bandung sudah menyimak juga. Jangan lupa juga Anda bisa subscribe channel YouTube RRI Bandung Live agar Anda bisa mendapatkan berbagai informasi terkait dengan seputar Jawa Barat maupun juga topik-topik di Mutiara Pagi. Terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui 97,6 FM Bandung, dan tentunya mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi pelajaran dan ilmu bagi kita semua. Tentunya juga saya Alan Albana, mohon pamit undur diri. Terima kasih, sampai berjumpa kembali di Mutiara Pagi RRI Bandung. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.